Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan bikin tutorial cara meningkatkan frame rate game PS4 ke 60 fps, dan juga cara skip logo intro saat game mulai dijalankan. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat tutorial lainnya, terima kasih. Sebenarnya sudah ada cara lama untuk mengaktifkan frame rate game ke 60 fps, seperti yang ada dalam blognya Illusion ini. Namun dibandingkan dengan cara yang akan aku tunjukkan di video tutorial kali ini, cara terbaru ini lebih cepat dan simple. Kalau pakai cara lama, kalian harus bikin dulu patch mode 60 fps gamenya secara terpisah di komputer, dengan menggunakan program buatan The Illusion. Kita harus memodifikasi dulu update game dengan aplikasi ini, lalu kita build kembali. Terakhir baru kita install ke PS4. Dan patch mode ini harus kalian bikin di masing-masing game yang ingin diaktifkan frame rate-nya ke 60 fps. Jadi kalian bisa bayangkan betapa repotnya menggunakan cara lama ini. Apalagi kalau sampai patch mode yang kita bikin terjadi error saat diinstal sehingga menyebabkan gamenya tidak bisa dimainkan. Dan satu lagi, saat kalian install patch mode-nya ini sifatnya permanen, tidak bisa dikembalikan lagi ke settingan frame rate awal. Untuk cara terbaru ini kalian tidak perlu melakukan semua tahap itu, dan juga settingan 60 fps-nya, bisa dikembalikan di frame rate default. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tutorialnya. Pertama kita ke PS4 dulu. Lalu kita akan jalankan gamenya, misalnya di sini aku akan jalankan game Bloodborne. Sebelumnya aktifkan dulu display fps-nya di menu Gold Hand agar kita bisa melihat tampilan fps counter saat game dimainkan. Oke, sekarang game sudah berjalan. Di sini bisa kita lihat FPS-nya masih di kisaran 30 FPS. Sekarang kita ke cara aktifin patch 60 FPS-nya. Kita keluar dulu dari game ini. Lalu kembali ke komputer. Siapkan dulu dua file ini. Pertama, file PKG aplikasi Gold Hand Cheat Manager versi terbaru. Yang kedua adalah, file patch plugin test.prx buatan Illusion. Kalian juga butuh aplikasi FTP. Di sini aku menggunakan file Zilla. Aplikasi ini akan kita gunakan untuk mengcopy file test.prx tadi, dari komputer ke PS4. Sebenarnya untuk mengcopy file, kita bisa juga gunakan PS4 Explorer. Tapi setelah aku coba, ternyata patch 60 fps-nya tidak bisa jalan, jadi kita harus menggunakan aplikasi FTP ini dari komputer. Semua bahan yang kusebutkan di atas, linknya aku taruh di deskripsi. Selanjutnya, copy file PKG Gold Hand Cheat Manager ini ke flash disk, untuk kita install ke PS4 nanti. Sebelumnya pastikan flash disk sudah diformat ke exFAT atau FAT32. Sekarang kita kembali ke PS4. Karena tadi, PS4 aku sebelumnya sudah di restart, jadi aku akan aktifkan kembali hand-nya dulu. Di sini aku menggunakan dongle auto jailbreak ESP3S2 mini, dengan exploit host PSPIF punya PRBly full. Untuk kalian yang ingin lihat tutorial, cara setup exploit host ini ke ESP32, kalian bisa lihat tutorial aku yang ini, link di deskripsi. Setelah hand aktif, langkah selanjutnya kita install Gold Hand Cheat Manager yang kita copy ke flash disk tadi. Untuk itu colok flash disk ke PS4. Lalu buka menu Gold Hand, debut setting, package installer. Ini adalah file PKG yang ada di flash disk. Pilih untuk melanjutkan ke proses instalasi. Kita bisa lihat di sini icon Gold Hand Cheat Manager sudah tampil. Sebelum kita buka aplikasinya, kita hubungkan dulu PS4 ke internet. Ini kita perlukan untuk mengupdate database Gold Hand Cheat Manager.
sekaligus untuk mengcopy file test.prx yang ada di komputer tadi. Setelah terhubung ke internet, buka aplikasi GoldHand Cheat Manager. Apabila terjadi error seperti ini, tinggal dibuka kembali aplikasinya. Untuk cara pilih menu di sini, adalah dengan menekan tombol X. Sementara tombol kembalinya adalah bulat. Jika kalian tidak suka dengan musik latarnya, bisa dinonaktifkan di menu setting ini. Setelah itu pilih menu update untuk melakukan proses update database dari internet. Tunggu proses update database selesai. Jika sudah, kita keluar dulu dari aplikasi ini. Tahap selanjutnya kita copy file test.prx dari komputer ke PS4. Ingat sampai saat ini PS4 masih terhubung ke Wi-Fi internet tadi. Aktifkan FTP server PS4 lewat menu GoldHand, Server Setting, lalu centang Enable FTP Server. Kalian catat IP dan port yang muncul di notifikasi ini, karena kita membutuhkan itu nanti. Selanjutnya kita ke komputer. Hubungkan komputer ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan PS4. Lalu buka aplikasi FTP FileZilla. Masukkan IP address yang muncul di notifikasi PS4 tadi di sini. Lanjut dengan portnya. Lalu klik Quick Connect. Klik OK. Ini adalah isi dari hard disk PS4 kalian. Kemudian kita cari folder data. Klik 2 kali untuk masuk ke folder ini. Dalam folder data, kita cari folder GoldHand. Klik 2 kali lagi untuk masuk ke folder ini. Dalam folder GoldHand ini, kita bikin folder baru dengan cara klik kanan di sini, pilih Create Directory. Lalu ketikkan plugins sebagai nama foldernya. Ingat plugins, pakai S terakhir. Setelah itu masuk lagi ke folder plugins yang baru kita buat ini. Disinilah kita akan tempatkan file test.prx, dengan cara digeser seperti ini. Selesai, tinggal kita matikan koneksi FTP komputer ke PS4. Kita kembali ke PS4. Nonaktifkan kembali FTP server, karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Matikan juga koneksi internet PS4. Oke, sekarang semua sudah siap, saatnya kita coba aktifkan patch 60 fps. Buka kembali aplikasi GoldHand Cheat Manager. Pilih menu patch. Ini adalah list game yang ada dalam database. Supaya mudah menemukan game yang terinstall di PS4 kita, bisa difilter dengan menekan tombol segitiga. Ini adalah list game yang terinstall di PS4 kita, yang patch-nya terdapat dalam database. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menyesuaikan ID game dan versi update-annya, karena sudah difilter secara otomatis. Di sini aku akan pilih game Bloodborne, sesuai game yang aku mainkan di awal. Ini adalah pilihan patch yang bisa kalian aktifkan. Aku akan pilih 60 fps, resolution patch, sama skip intro logo. Setelah itu tekan bulat untuk kembali. Lanjutkan dengan keluar dari aplikasi GoldHand Cheat Manager. Sebelum kita jalankan gamenya, kita aktifkan dulu FPS counter di menu GoldHand, untuk melihat status FPS-nya. Kemudian jalankan game Bloodborne. Jika muncul notifikasi seperti ini, maka patch yang kita aktifkan tadi berfungsi dengan baik. Dan bisa kita lihat status FPS-nya di bawah sini, sudah di kisaran 50 sampai dengan 60 fps. Patch skip intro logo juga berfungsi. Di sini kita tidak lihat lagi logo Sony Entertainment dan teman-temannya, tapi kita langsung ditampilkan ke main menu. Dan jika kita mainkan gamenya, FPS-nya tetap berada di kisaran 40 sampai dengan 50-an. Di sini aku pakai PS4 Slim, mungkin jika dimainkan di PS4 Pro, FPS-nya bisa stabil di 60-an.
Coba tulis di kolom komentar buat kalian yang nyoba di PS4 Pro. Apakah FPS-nya stabil di 60-an? Oke, sekarang kita coba nonaktifkan patch yang kita aktifkan tadi. Apakah FPS gamenya akan kembali ke settingan default? Ya, intro dah muncul lagi. Dan FPS gamenya pun kembali ke 30 FPS. Aku juga coba aktifkan patch 60 FPS ini ke beberapa game lain yang ada di PS4 aku. Dan hasilnya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Sekali lagi, mungkin patch 60 FPS ini bakalan stabil di PS4 Pro. Oke, itulah tutorial cara meningkatkan frame rate game PS4 ke 60 FPS, dan juga cara skip logo intro saat game mulai dijalankan. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian. Seperti biasa, kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.